Yo sahabat budaya, balik lagi di Ngaca bareng Yosi. Seru sekali pembicaraan kita tadi dengan Mas Hairul, salah seorang tim yang dikirim untuk melakukan proyek revitalisasi bagi Kasepuhan Sinar Resmi ya. Sinar Resmi ini ada di daerah Sukabumi. Dan sekarang kita juga akan melanjutkan obrolan kita dengan narasumber. Kalau dalam tim itu ada antropolog dan satu lagi adalah seorang arsitek. Nah, arsitektur siapakah yang akan menemani saya ngobrol pada sore hari ini? Beliau adalah Mas, ini Bli, bukan Mas. Kalau dia namanya Bli Imade Widya Dwi Permana. Selamat sore Mas. Mas lagi Bli. Halo. Selamat sore. Selamat sore Bli Imade. Panggilannya apa nih? Made? Iya. Made, ya. Berarti berbareng sama Mas Hairul ya waktu ke sana ya? Iya, betul. Oke, boleh ini ya bertanya-tanya dari sudut pandang arsitektur nih sekarang. Tapi cuman mungkin prosesnya agak berbeda dengan Mas Hairul nih sampai bisa terpilih menjadi tim yang diberangkatkan ke sana. Mungkin bisa menceritakan dari situ dulu nih, apa nih, bagaimana prosesnya sehingga bisa terpilih melakukan perekaman proses pembangunan bangunan adat khususnya di daerah ini Kasepuhan Sinar Resmi. Ya, boleh nggak diceritakan nih mulai dari proses seleksi, lalu tugas yang harus dilakukan oleh Blimade ini apa dan targetnya apa nih Blimade? Oke, jadi awalnya saya sebenarnya dari 2014, Mas. Oh, sudah terlebih dahulu ya? Iya, udah lama banget saya di program ini. Jadi waktu itu 2014 itu masih tahun-tahun awal program ini mulai berjalan. Nah, jadi waktu itu direktorat kan menjalin banyak kerjasama tuh. Yeah. Salah satunya dengan Yayasan Rumah Asuh yang dibentuk Arsitek Yoriantar. Kemudian menjalin kerjasama juga sama kampus-kampus, khususnya dengan profesor-profesor yang ada di kampus-kampus yang memiliki jurusan arsitektur. Oke. Nah, waktu itu saya dapat info dari profesor saya, Profesor Joseph, bahwasanya direktorat membutuhkan tenaga mahasiswa yang akan ditugaskan untuk merekam proses pembangunan desa adat yang waktu itu lokasinya di Sumba Timur. Oh, itu desa adat yang awal ya? Pertama ya? Awal. Okay. Bukan yang pertama sih, tapi salah satu yang awal-awal. Oke. Nah, ya sudah, saya menghubungi Prof. Yosef, saya diberikan nomornya Pak Yoris, dan kemudian Pak Yoris yang merekomendasikan saya untuk bisa terlibat bersama direktorat. Oke. Nah, setelah itu dikirim ke Sumba Timur, kemudian tiap tahun saya selalu dihubungi lagi sama direktorat untuk terlibat lagi di program-program mereka. Gitu. Berarti Blimade ini setiap tahun berangkat ke desa adat? Iya, setiap tahun selalu dikirim. Kalau Kasepuhan Sinar Resmi itu yang keberapa? Kelima? Yang keempat. Oh, oke. Wah, menarik sekali ya. Iya. Sudah hampir keliling Indonesia ya. Oke. Nanti kita nanya soal itu ya. Nanti kita fokus dulu ke Kasepuhan Sinar Resmi nih, Blimade nih. Kalau ada nggak cerita yang menarik tentang Kasepuhan Sinar Resmi, khususnya tentang bangunan adat? Kalau yang menarik tentang Kasepuhan Sinar Resmi, khususnya bangunan adat itu yang jelas adalah materialnya. Yang pertama adalah materialnya selayaknya bangunan-bangunan tradisional, dia masih sangat mengutamakan penggunaan material alami. Oke. Mulai dari fondasi, dinding sampai atap masih menggunakan material alami. Yang kedua yang menarik juga adalah mereka masih selalu menggunakan atau melaksanakan ritual-ritual adat. Mulai dari proses pengumpulan material sampai bangunannya selesai, itu mereka tuh masih menjalankan ritual-ritual adat yang menurut saya sangat unik sih, sangat menarik sekali. Iya. Pastinya. Iya, betul. Dari semua desa adat ini termasuk yang terunik atau ada lagi yang sudah pernah dikunjungi oleh Blimade? Kalau menurut saya setiap desa adat itu pasti punya keunikan tersendiri, Mas. Oke. Kalau kita nggak bisa bilang ini lebih unik. Lebih unik ya. Unik. Semuanya pasti memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda-beda. Tapi kan ada yang sudah mulai modern ya, maksudnya ada sudah mulai dalam hal pembangunan rumahnya, bangunan rumahnya ya. Iya, betul. Iya.
Oke, kalau dampak bencana terhadap bangunan adat di Kasepuhan Sinar Resmi ini, menurut Blimade ini gimana nih? Apa yang terlihat? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Hairul ya, Kampung Garehong ini kan sebenarnya hanya salah satu dari sekian banyak kampung yang menjadi anggota Kasepuhan Sinar Resmi. Kebetulan bencananya ini hanya terjadi di kampung ini saja. Oleh sebab itu, seluruh bangunan yang ada di kampung itu hancur, termasuk lainnya, termasuk lumbung padinya, termasuk saung-saung lisungnya, termasuk kandang ternak, dan tentunya rumah. Namun di samping itu kan masih banyak juga perkampungan lain yang masih menggabungkan diri atau masih menjadi keluarga Kasepuhan Sinar Resmi. Jadi masyarakat saat pasca kejadian masih ada tempat untuk istilahnya bernaung lah, untuk mengungsi ke kampung yang lain atau ke keluarga yang lain. Walaupun rumah-rumahnya mereka hancur, tapi kekeluargaan itu tidak hancur. Kekeluargaan itu kuat. Jadi korbannya tidak perlu istilahnya mengungsi di tenda-tenda, pengungsian yang tentunya memiliki fasilitas yang kurang dan segala keterbatasan. Wow, keren banget ya, maksudnya mungkin tidak semua daerah bisa kayak gitu ya, maksudnya mereka membuka rumahnya untuk orang lain atau saudaranya sendiri yang berasal dari satu daerah. Oke, kalau dari sisi ilmu arsitektur nih, apa yang dapat dipelajari dari bangunan adat, khususnya bangunan adat yang ada di Kasepuhan Sinar Resmi? Sebenarnya ada banyak Mas, saya akan menyampaikan beberapa aja. Yang pertama adalah pengetahuan bagaimana cara masyarakat mendapatkan material bangunan dengan kualitas yang maksimal mungkin, tapi sekaligus dapat menjaga ekosistem dan keberlangsungan hidup dari material alam tersebut. Di Kasepuhan Sinar Resmi itu terdapat sebuah kearifan lokal untuk menebang pohon. Di sana kan sekarang lebih banyak menggunakan pohon manglit ya, jenis pohon manglit. Nah, di sana itu terdapat sebuah kebiasaan adalah menebang pohon manglit. Salah satunya adalah kebiasaan menebang waktu menebang pohon manglit yang paling baik adalah ketika musim kemarau. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus musim kemarau? Pertimbangan yang pertama adalah karena serangga perusak kayu itu, kalau ketika musim hujan itu dia akan naik ke atas batang pohon, membuat sarang di sana karena tanah kan basah. Otomatis kalau musim hujan serangga perusak kayunya itu membuat sarang di pohon, otomatis kualitas pohonnya jadi kurang bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh ketika musim kemarau, buah pohon manglit itu akan masak. Buahnya akan masak dan akan pecah, menyebarkan biji-biji manglit. Nah, kulit buah yang sudah pecah ini akan rontok ke tanah. Nah, kulit buah yang rontok ke tanah ini adalah sebagai pertanda bagi masyarakat bahwa pohon manglitnya itu sudah matang atau sudah siap, sudah bagus, berkualitas untuk ditebang. Itu dari dari cara kearifan lokalnya lah. Pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua itu adalah model sistem sambungan antar kayu. Itu menurut saya unik sekali, khususnya bangunan light lumbung padi. Karena mereka masih menggunakan sistem knockdown, kita bilangnya, bisa dibongkar pasang dengan metode pasak. Jadi itu unik sekali, mereka nggak menggunakan paku, tapi menggunakan sistem pasak. Jadi suatu saat lightnya itu bisa dibongkar, bisa dipasang, bisa dipindah-pindahkan. Nah, itu kan sesuatu teknik tradisional yang nggak pernah kita pelajari di bangku kuliah. Itu saya dapatkan di situ. Waduh, mungkin itu salah satu juga yang menyebabkan Blimade ini betah dalam program ini ya. Dapat pengalaman luar biasa, itu nggak dapat dalam ilmu arsitektur ya. Ini sesuatu yang baru dapatnya di rumah daerah-daerah adat, desa adat seperti ini. Tadi saya juga tertarik tuh dengan kearifan lokalnya ya, yang soal menebang pohon manglit itu harus ada pada waktu yang tepat, yaitu musim kemarau. Selain kayunya lebih bagus, pembibitannya juga sudah siap di situ ya. Wah, keren sekali. Kalau kearifan lokal yang lain ini terkait mitigasi bencana di Kasepuhan Sinar Resmi ada lagi nggak? Ada Mas. Di Kasepuhan Sinar Resmi
terdapat sebuah siloka yang berbunyi begini. Gulung Kayuan, Lamping Gawir Awian, Lebak Imahan, Datar Sawahan, Legok Balongan. Wih, panjang juga tuh. Artinya apa tuh? Artinya Gunung Kayuan itu adalah area gunung harus dihutankan dengan ditanami pohon-pohon. Lamping Gawir Awian itu artinya lereng yang curam harus ditanami bambu. Karena kita tahu bambu memiliki kemampuan untuk menahan erosi. Kemudian Lebak Imahan itu artinya daerah yang lebih landai, bisa digunakan untuk membangun rumah. Kemudian Datar Sawahan adalah area datar untuk ditanami padi atau dijadikan sawah. Dan Legok Balongan artinya adalah daerah sekung atau bisa digunakan untuk menjadi kolam ikan. Nah, sebenarnya dengan mengikuti kearifan lokal ini itu bisa menjauhkan masyarakat dari potensi bencana alam seperti tanah longsor ataupun banjir. Karena rumah-rumah yang harus dibangun itu harus di daerah landai. Jadi jauh dari daerah atau daerah tebing yang rawan begitu. Mereka sudah punya kearifan lokal seperti ini, memang seharusnya memang bisa lebih berhati-hati dalam mengatasi seperti bencana yang mereka kena ya, bencana longsor itu. Tapi tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Hairul, karena memang terjadi perubahan, mereka harus membuka lahan, jadi mungkin hal-hal yang seperti itulah yang menyebabkan mereka juga jadi terkena bencananya ya. Satu pertanyaan lagi nih Mas, ya, kalau dalam proses pembangunan kembali bangunan adat di Kasipuhan Sinar Resmi, dalam proses revitalisasi tersebut ada hambatannya nggak Mas? Ada beberapa hambatan sih sebenarnya Mas, hambatan teknis. Yang pertama adalah mengenai material pohon manglet itu sendiri. Karena Abah Asep menghendaki pembangunan kembali rumah-rumah untuk korban longsor Kampung Gareang itu menggunakan pohon manglet yang tua dan besar. Jadi Abah tuh menginginkan pohon manglet yang setidaknya berumur 50 tahun. Dengan panjang keliling batang pohonnya sekitar 2 sampai 2,5 meter. Yang jadi masalah di semua tempat penjualan material kayu yang ada di sekitar Cisolok itu tidak ada yang menjual pohon manglet atau kayu manglet dengan spesifikasi seperti itu. Karena pohon manglet biasanya ditebang atau dipanen saat umur belasan saja, karena di saat umur belasan itu pohon manglet itu sudah memiliki nilai jual di pasaran. Nah, kemudian kesulitan yang kedua adalah mengenai waktu dari pembangunan ini sendiri yang hanya efektifnya hanya sekitar 5 bulan saja. Sedangkan dalam 5 bulan itu terdapat 1 bulan larangan. Itu antara tanggal 15 Safar sampai 15 Mulud itu terdapat bulan larangan membangun rumah. Itu otomatis kan berkurang jadinya waktu pembangunan kita. Itu ini ya aturan dari setempat ya? Iya, aturan ini Kasepuhan. Oke. Tapi terkejar akhirnya? Akhirnya tetap terkejar karena larangan membangun itu hanya untuk pembangunan rumah. Jadi untuk pembangunan lumbung padi sama saung lipungnya itu tidak dilarang. Begitu. Wow. Jadi kalau saya boleh simpulkan juga sedikit ya, ini kan bagian dari program revitalisasi ini juga hasil akhirnya adalah sebuah dokumentasi, bukan ya? Nanti dituangkan dalam bentuk buku juga ya? Iya. Kalau Bli Made juga berarti terlibat dalam penulisannya? Oh iya, jelas. Ya, saya pikir cuma yang antropolog aja yang nulis. Oh enggak, kita berkolaborasi gitu. Berkolaborasi. Iya. Gimana kesannya dengan masyarakat sana, gimana Mas Bli Made? Kesannya tuh ya gimana ya, kok dibilang tuh bikin betah banget tinggal di situ. Iya. Sangat berkesan banget karena masyarakatnya ramah, anak-anaknya ramah. Iya. Kemudian mereka tuh kan sering sekali melakukan kegiatan bersama-sama. Dan setiap kegiatan yang mereka lakukan bersama-sama, saya sama Hairul tuh selalu diajak. Jadi kita tuh seperti istilahnya selalu dilibatkan dalam kegiatan mereka. Wow, menyenangkan sekali. Saya punya, mungkin kalau pertanyaan ini karena Bli Made ini termasuk yang berbeda dengan beberapa orang yang dikirimkan ke beberapa desa adat. Bli Made ini kan sudah 4 desa adat ya. Mungkin Bli Made bisa memberikan sebuah apa perbedaannya masyarakat desa adat dan masyarakat kota besar
Atau kan Blimade dari Jogja ya? Iya, betul. Nah, kalau di Jogja sama desa adat tuh ada perbedaannya nggak sih? Yang pertama jelas bagaimana masyarakat itu kalau di desa adat itu saling peduli. Karena kan di salah satunya contohnya di desa Kinaresmi, di Kesatuan Kinaresmi itu kan rumahnya sangat berdempetan ya. Sangat berdekatan sekali. Mereka nggak ada pagar, nggak ada pembatas, antar rumah tuh saling berhadapan. Otomatis tuh interaksi antar tetangga tuh sangat intens. Iya. Dan itu menciptakan sebuah rasa kekeluargaan, ikatan, sebuah rasa saling, ikatan yang sangat-sangat kuat dekat antar masyarakat. Sedangkan kalau kita di kota, antar rumah selalu ada pagar, selalu ada pembatas, kita jarang berinteraksi, otomatis kita juga kurang memiliki kedekatan sosial. Nah itu yang sangat berbeda tuh itu sih. Kalau berkeliling Indonesia. Saya Blimade cerita saya sambil membayangkan ya, memang luar biasa sih kalau misalnya secara jaraknya seperti itu antar rumah, saya rasa semua udah kayak bagaikan keluarga gitu ya dalam satu desa ya. Luar biasa. Terima kasih Blimade buat ceritanya. Dan ini pasti juga membuka mata kita yang belum pernah ke desa adat, yang banyak kan tinggal di kota. Dan mudah-mudahan bukan saja kearifan lokal mereka yang jadi inspirasi, tetapi juga bagaimana kebersamaan mereka juga bisa menginspirasi kita yang di kota-kota besar yang sibuk berantem di sosial media mungkin. Terima kasih Blimade. Tetap sehat selalu. Sukses juga dalam pekerjaannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Blimade. Oke. Sahabat budaya, itu dia dua narasumber kita, dan kita juga sudah mendengarkan cerita mereka ya, bukan saja soal tanya jawab ini, tapi saya percaya sahabat budaya banyak bisa mengambil intisari dari apa yang kita obrolkan di sini. Tentu saja banyak perbedaan antara orang kota dan orang desa adat. Dari kemarin, dari minggu lalu saya sudah mendengarkan bahwa di desa adat itu ada sebuah kekeluargaan, keakraban, ikatan yang lebih erat satu sama lainnya. Bahkan tadi di Kasepuan Sinaresmi aja ketika terjadi bencana itu mereka tidak butuh tenda untuk menampung korban longsor. Mereka cuma membukakan pintu aja buat saudara-saudara mereka tinggal di rumahnya masing-masing. Itu kan contoh. Belum tentu kita bisa terapkan itu kalau itu terjadi di kota, karena kita akan curiga dengan orang lain. Ya udah, kita bukain penampungan, bikinin penampungan, tenda. Semuanya akan beda kalau diaplikasikan di kota. Tapi intinya adalah mungkin itu yang bisa kita coba terapkan deh, nggak usah jauh-jauh di kota, di lingkungan kita. Bagaimana caranya kita bisa mengambil contoh teman-teman atau saudara-saudara kita yang tinggal di desa adat, lebih mengakrabkan, mengikatkan hubungan di lingkungan kita. Supaya kita semakin kompak, semakin peduli satu sama lain. Sulit, bisa kok dilakukan, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Karena kalau perubahan itu selalu berkaca dulu, baru kita mengharapkan orang lain bisa berubah. Kita dulu yang berubah. Banyak-banyak ngaca deh. Kalau semakin jarang ngaca, bisa menjadi semakin ngaco. Kita udahan dulu ya. Kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan jam 3 sampai jam 5 di acara yang sama, Ngaca bareng Yosi. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan. Sampai jumpa. Salam sehat buat kita semua.